بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Mufid Li'arid Al-Jahl yang ditulis oleh Syekh Abul Ula Rashid Abul Ula hafizahullah ta'ala. Terakhir kita sudah bahas bantahan terhadap orang yang mengklaim bahwasanya masalah usul dan furu' itu perkara bid'ah. Tidak ada dari kalangan ahlus sunnah yang membagi usul dan furu'. Ya, dia berdalilkan dengan kalamnya Syekhul Islam, padahal ketika itu konteksnya beliau sedang membantah ahlul kalam, membantah Mu'tazilah yang membuat usul sesuai dengan keinginan mereka. Apa usulnya mereka? Harus pakai ilmu filsafat, harus pakai kalam, harus pakai istilah-istilah yang ada di sisi mereka. Jadi kalau dia nggak ngerti usul ini, maka menurut mereka langsung dikafirkan karena menyelisihi usul. Nah ini yang sedang dibantah oleh siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pahami ketika masalah usul itu poin pembahasannya masalah uluhiyah, lawannya itu kesyirikan, kemudian berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, akidah. Sedangkan furu' kaitannya seperti ibadah-ibadah, salat, puasa, haji, zakat dan yang lainnya. Itu maksudnya bagian apa? Furu'. Ini pembagian ini hanya untuk mempermudah saja. Wa ila ya semuanya adalah din, semua adalah agama Islam. Dan usul sama furu' sekarang masail beda lagi, zahir dan khafiyah. Di setiap usul ada yang zahirnya, ada yang khafiyahnya. Begitu juga dalam masalah furu' ada yang zahirahnya, ada yang khafiyahnya. Ya, misalkan masalah usul yang zahirah, ya masalah ubudiyah, masalah ibadah hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia jahil tentang ini, gak ada dispensasi. Kemudian masalah khafiyahnya disebutkan pada sebagian sifat-sifat Allah yang mungkin bisa menerima takwil. Nah, ketika dia jahil di situ atau menolak, mengingkari, maka tidak serta-merta dia langsung dikafirkan. Sampai ditegakkan hujjah dan seterusnya. Jadi kami sampai ini. Nah, sekarang masalah furu'nya. Misalkan sholat, ada juga yang zahirahnya. Misalkan hukum sholat 5 waktu. Ya, apa hukumnya? Ya wajib, zahirah dia. Mohon, ketika dia jahil tentangnya tidak ada dispensasi. Kecuali ada kecualinya, baru masuk Islam. Kecuali dia tinggalnya di pedalaman jauh, tidak ada ulama di sana, terisolasi dengan negeri Islam dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, jadi memang perkaranya harus didudukkan. Semoga paham ya, ada usul, ada furu', dan di setiap usul dan furu' ada yang zahirah, ada yang khafiyah. Nah, sekarang kita masuk fasal ketiga, ya, tentang pembahasan maksud atau niat di dalam masalah takfir. Bab ini juga disebutkan oleh penulis karena ya mereka menekankan sebelum kita mengkafirkan, mentakfir, maka harus disyaratkan niat gitu. Niat untuk apa? Niat untuk kufur. Ya, orang melakukan kekufuran nggak ada namanya niat kufur. Ya kalau dia nggak niat berarti dia jahil. Nah, maksudnya di situ. Ya, makanya ini dibahas. Maka kita dudukan lagi. Maksud itu apa? Niat itu apa? Jangan dipukul rata semua. Sekali lagi perlu didudukan masalah. Makanya buku ini termasuk yang paling lengkap menjelaskan masalah kejahilan. Ya. Apakah dia dapat uzur atau tidak? Fadhal dibaca muqaddimahnya. Ya, pembahasan pertama. Atau sebelumnya dulu
Ya, di sini ada beberapa poin. Poin pertama membahas macam-macam qasd, itu niat, maksud. Kemudian dalil dari Al-Qur'an bahwasanya masalah niat untuk kufur itu tidak dipersyaratkan. Begitu juga dalam hadis nanti disebutkan dalil-dalilnya dan juga aqwal ulama. Insyaallah kita baca ya pembahasan demi pembahasan. Fadhal dibaca. Bismillah. Pasal ketiga, pembahasan pertama, penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan niat atau al-qasd dan jenis-jenisnya. Ya, ini pembahasan pertama kita bahas seputar masalah qasd. Qasd itu niat, maksud dan jenis-jenisnya. Lanjut. Kata al-qasd atau niat atau maksud digunakan untuk merujuk pada beberapa makna, yaitu sebagai berikut. Ya, beberapa makna maksudnya beberapa macam gitu kondisinya. Ya, jadi qasd itu banyak maksud, banyak yang diinginkan darinya apa gitu. Bahkan dalam sholat saja kita nggak cukup cuma satu niat. Dalam sholat saja kita nggak cukup satu niat saja. Ya betul, kita sholat maghrib ya harus ada niat untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Antum ikhlas tapi enggak niat maghrib, niatnya asar. Ya enggak sah. Nanti minimal di situ ada berapa niat? 2. Ya, bisa jadi ketiga, mungkin dia ria juga untuk Allah juga, ria juga. Nah, itu namanya apa? Niat. Makanya perlu didudukan niat itu ada berapa model, niat itu ada berapa macam. Yang pertama, al-qasd dalam arti keinginan yang kuat atau al-iradah al-jazimah. Ini disebut sebagai niat terhadap perbuatan atau al-qasdu ila fi'l. Dan juga disebut sebagai pendorong perbuatan. Pendorong sini motif. Jadi dia punya niat kuat gitu, keinginan kuat untuk melakukan suatu perbuatan. Lanjut. Atau al-ba'id 'ala al-fi'l. Jika suatu perbuatan tidak memiliki niat dalam pengertian ini, maka ia masuk ke dalam bab kekeliruan atau bab al-khata'. Bab khata itu misalkan antum ngelindur terus mukul orang. Itu babnya bab apa? Khata. Tapi kalau antum nih buka ini, ambil, buka, kira-kira itu ada niat nggak? Nah itu yang namanya dengan qasd, dengan iradah jazimah. Sekarang antum datang ke sini, apakah ngelindur gitu dari rumah tidur, kemudian jalan naik motor gitu. Anggaplah seperti itu kejadiannya, maka dia disebut khata. Disebut apa? Khata. Ya, misalkan antum lagi buru hewan buruan begini, nggak taunya mungkin dia bersin, waduh, kena orang. Nah itu namanya apa? Khata. Itu juga disebut qasd. Disebut juga apa? Niat, tapi dia keliru, khata. Tapi yang sekali lagi yang dimaukan dengan qasd yang pertama adalah iradah jazimah. Apa iradah jazimah? Ia betul-betul ingin mengerjakan dari dirinya sendiri. Ada niat memang untuk melakukan. Nah, sekarang kita terapkan orang yang ke kuburan gitu, ngalap berkah dengan kuburan wali-wali, bertawasul di sana. Kira-kira dia lagi ngelindur atau lagi terhipnotis gitu, kemudian atau lagi tidur di bawah ke sono, atau emang dia ada niat? Ya pasti ada lah, ada iradah jazimah di situ. Itu pun qasd. Ya, buat apa dia bikin grup dulu, kemudian tanyain mau ikut nggak, terus transfer uang, ngumpulin uang, itu apa namanya? Itu semua itu di bawah alam sadarnya gitu. Ya nggak mungkin lah. Tahu kan di bawah alam apa? Di bawah alam sadarnya, tanpa pengaruh alkohol. Ya, misalkan orang mabok yang itu terus dia nggak taunya nampar sesuatu, kena apa gitu, jatuh pecah. Ya berarti memang dia nggak punya iradah apa namanya? Jazimah tadi. Sehingga dia dihukumi khata di situ. Dihukumi apa? Khata. Lanjut. Ada banyak bentuk yang termasuk dalam kategori ketiadaan niat dalam makna ini. Ya, jadi kalau qasd ini hilang, maka banyak bentuk ya di dalam ilmu fikih nanti banyak surahnya. Surah itu contoh-contohnya, contoh kasusnya.
Jadi yang pertama qasad yang dimaukan adalah niatnya memang iradah yang kuat. Kalau kata Bang Napi mah kejahatan bukan karena hanya ada niat, nah itu, tapi karena ada patah. Ya mungkin dia lagi jalan nih, ya kemudian ada kesempatan, terus dia ambil, ya memang ada niat. Ya bahkan orang klepto yang suka nyuri ya. Nah itu juga niat nih ya. Masa yang tiba-tiba nggak tangannya gini-gini gerata-gerata. Klepto tuh ya penyakit apa? Suka mencuri gitu kan. Ada barang dikit, ambil. Lewat sedikit, ambil. Nah, ini penyakit. Ya kadang kalau nggak nyuri dia ini sakau. Ya sudah sampai levelnya ketagihan atau yang menjadi kebiasaan dia. Bahkan dalam hal receh saja, ya dicuri. Kadang nyuri garam, ya nyuri apa, sendal. Ya kira-kira dia main pakai aja atau emang sudah ada niat. Nah itulah qasad yang disebut iradah jazimah, keinginan yang kuat untuk berbuat. Ya, sama semua kegiatan yang kita lakukan itu ada qasadnya pasti. Antum duduk bermajelis, datang ke sini, mau sholat maghrib, mau kita taklim, ya itu pasti ada iradah apa? Jazimah. Adapun niat yang lain karena terpaksa, nah itu beda lagi, ya lebih terdalam lagi itu niatnya. Tapi kita lihat sekarang zahirnya dia datang ke sini, ya karena memang ada iradah apa? Yang kuat tadi sehingga terhasilkanlah sebuah perbuatan. Lanjut yang kedua, model yang kedua. Yang kedua, al-qasd dalam arti pilihan atau al-ikhtiyar dan sukarela atau taqwaiyah dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan kekafiran. Para ahli fikih mengatakan mengenai hal ini, barang siapa yang melakukan kekafiran dengan sengaja atas kemauan sendiri dan pilihan sendiri. Nah, cukup sampai situ dulu. Yang kedua jenis qasad di sini namanya qasad mutlak. Mutlak itu ya sudah tanpa paksaan. Memang dia sendiri yang mau. Ya, sukarela. Makanya kalau ada orang melakukan kekufuran, para ulama fuqaha mengungkapkannya man atta al-kufra qasidan ta'ian muhtaran. Orang yang mendatangkan kekufuran atau berbuat kekufuran dalam keadaan qasid, berarti nomor satu tadi. Emang ada niat nih. Kemudian ta'ian sukarela. Muhtaran tanpa adanya paksaan. Nah sekarang kita terapin lagi orang yang kekuburan segala macam itu. Kira-kira dia lagi dipaksa atau enggak? Kira-kira lagi dipaksa nggak? Dipaksa nggak, Beb? Enggak ya. Enak kalau kita lihat dia ditodong, dipakai tombak. Ya anggaplah dia dipaksa dari luar, kan itu juga nggak tahu. Nanti taunya mungkin pas persidangan. Baru kita tahu kalau dia lagi diapain? Dipaksa. Tapi kalau nggak ada korina itu, ya sudah. Memang dia berqasid, bermaksud dan muhtar. Memang dia yang memilih sendiri. Berarti sudah ada dua niat di situ. Nanti yang diperselisihkan ada nomor 3. Nanti kita bahas nomor 3. Lanjut dulu. Jenis niat ini dan ketiadaannya memiliki pertimbangan di sisi syar'i. Ya, di sisi syari itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia terpaksa atau dibelenggu dan seterusnya untuk melakukan sesuatu, ini syariat ini atau syari berarti Allah Subhanahu wa taala ya bisa memberikan dispensasi di sana. Lanjut. Serta memiliki bentuk-bentuk dan rincian yang masuk ke dalam kategori adil al-ikrah. Ya, jadi nanti dia masuknya ke ikrah, paksaan. Ya, jadi misalkan nih, anak minum ini. Pertama memang ada niat, ada ya iradah jazimah, dan nggak ada yang maksa anak. Berarti ada dua niat di situ. Ada dua qasad. Ya, anak pengen bermaksud dan memang sukarela, anak sendiri yang berbuat. Nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa. Jadi ya. Nanti di usul fikihnya lebih detail kalau pembahasan masalah ikrah dan yang lainnya. Karena ada juga orang yang sudah niat gitu, tapi mungkin tidak terrealisasi kecuali harus dipaksa, kecuali harus gedor-gedor. Nah itu. Ya, dia pengen niat dari awal pengen sholat subuh nanti sudah ada niatnya Tuhan. Ya, tapi memang harus diapain dia? Dibangunin, dipaksa, disiram. Nah, jadi bedakan antara qasid memang bermaksud dan mukhtar. Mukhtar itu dia sendiri yang memilih.
Ya, tidak ada yang memaksa. Berarti sudah ada dua maksud di situ. Sudah ada dua tujuan. Nah, yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita. Apa yang nomor 3? Ya, niat i'tiqad untuk kufur. Apakah dipersyaratkan kalau orang dikafirkan itu harus ada niat, harus tahu perbuatannya itu kufur, kemudian dia langgar, dia loncat. Ya, inilah yang digaung-gaungkan oleh si Murji'ah ini. Kalau nomor 1 sepakat, nomor 2 sepakat. Misalkan dilihat, wah emang dia sendiri yang mau. Terus dilihat, oh nggak ada yang paksa, sudah terpenuhi 2 niat. Tinggal nomor 3 sebenarnya. Kira-kira dia tahu nggak itu kufur? Ya, kira-kira dia paham nggak? Kira-kira dia ada niat mau kufur nggak? Nah, kalau nggak ada niat mau kufur, berarti batal semua, nggak bisa dikafirkan. Paham ya? Berarti apa tuh kalau di dalam hukumnya namanya? Kalau dalam hukum undang-undang mens rea, bukan? Coba lanjut, Beb. Yang ketiga, al-qasd dalam arti keyakinan atau al-i'tiqad dan niat batin. Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan meyakini bahwa perbuatan itu adalah kekafiran dan dia berniat untuk jatuh ke dalam kekafiran tersebut. Ya, jadi dia di niatnya itu memang tahu itu kufur dan memang saya ingin terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, inilah cirinya Murji'ah. Jadi boleh dikafirkan kalau memang dia sudah tahu ya bentuk kekufuran kemudian dia langgar. Makanya kan ujung-ujungnya nanti nggak boleh langsung dikafirkan, tanya dulu apanya? Hatinya. Nah, ini yang akan kita nikos di sini yang akan kita bahas. Tapi kalau nomor 1, nomor 2 mereka juga sepakat. Mereka memang maksud sendiri yang tidak dipaksa, tapi dia bermain di nomor 3 ini nanti. Bermain di mana? Nomor 3. Lanjut. Niat dalam makna ketiga inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas. Lanjut. Sebab mengenai niat dalam makna pertama dan kedua, sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun yang menyelisihinya terkait keharusan adanya syarat tersebut secara umum. Ya, jadi persyaratan pentakfir ya memang tadi ada niat, yang nomor pertama ya, dan mukhtar, dia memang yang memilih. Ini gak ada khilaf di sana. Tidak ada apa? Khilaf sepanjang pembahasan beliau memang gak ada khilaf. Ya, hatta Murji'ah pun nomor 1 dan nomor 2 ya harus ada. Hanya saja pas masuk nomor 3, ya dia meyakini orang tidak boleh dikafirkan kecuali dia sudah ngerti, sudah tahu, kemudian dia langgar. Makanya selalu dalil yang dibaca adalah wa may yushaqiqir rasul wa may yushaqiqillah, apa ya? Ya, pokoknya ada kata yushaqiq di situ berarti dia sudah tahu, kemudian dia dilanggar. Ya, padahal itu bentuk kekufuran yang lain, bentuk kekufuran yang lain. Lanjut. Adapun niat dalam makna keyakinan dan niat batin atau al-i'tiqad wa an-niyah, sebagian penulis yang membahas masalah uzur atau pemaafan karena ketidaktahuan telah menyelisih mengenainya. Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan disampaikan pada pembahasan keempat. Nah, di sini bahasanya saya faqad khalafa. Khalafa itu menyelisihi. Orang-orang yang menulis masalah uzur bil jahal, ya dia menyelisih dalam nomor 3 ini. Jangan diartikan bersilang pendapat. Kalau bersilang pendapat ikhtalafa. Ya mungkin nanti antum pengen coba-coba ngartiin di Google Translate atau di AI, di screenshot misalkan, terus dia nerjemahkannya telah terjadi silang pendapat. Keliru. Ya, bedakan antara khalafa dengan apa? Ikhtalafa. Kalau ikhtalafa berarti memang ada silang pendapat. Makanya disebut fi ikhtilaf. Ya, ikhtalafal ulama. Ulama telah silang pendapat. Tapi kalau khalafa yukhalifu menyelisih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, berarti menyelisih an amrih, dari perintah Nabi Muhammad SAW. Dipakai bahasanya khalafa yukhalif. Jadi sekali lagi yang menjadi pembahasan kita di nomor 3 ini, apakah niat untuk kufur dipersyaratkan sehingga harus kita takfir dia? Kalau di sisi Murji'ah dipersyaratkan apa? Niat untuk apa? Kufur. Kira-kira ada nggak? Harus. Pokoknya kalau orang mau kekufuran itu harus niat dulu memang. Ya, jadi kalau dia nggak ada niat untuk kufur, nggak masalah, nggak jadi kafir. Ya, ngerti ya, halus sobatnya.
Apa sobatnya mah? Halus. Nah, sekarang pembahasan kedua yang punya bukunya mungkin halaman berapa itu? 120-an. Di sini beliau mengatakan dalil-dalil dari Al-Quran yang menegaskan tidak adanya teranggap syarat qasad bermakna niat dan i'tiqad pada ucapan atau perbuatan kufur dalam perkara-perkara zahirah. Ya, mafhum. Jadi kita akan sebutkan dari dalil bahwasanya dalil ini menunjukkan tidak disyaratkan seseorang itu harus beriktikad, meyakini itu kufur kemudian dia langgar di dalam memvonis seorang menjadi kafir atau keluar dari din Islam. Dalil yang pertama surat At-Taubah ya ayat 65 sampai 66. Allah katakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab kami hanya bercanda bersenda gurau. Ya, jadi yang mengolok-olok Nabi itu kalau ditanya ya kami cuman apa? Bercanda aja. Nah, kira-kira kalau bercanda ini serius pengen kufur atau enggak? Kalau orang bercanda nih. Ya, kata misalkan dia pada jitak-jitakan berantem kan. Terus kalau kita tanya, lu kenapa berantem? Gua bercanda doang tadi cuman gini. Kira-kira beneran atau? Ya akhirnya berantem. Kan tadinya memang nggak ada niat untuk berantem, tapi bercandaan akhirnya ya mah ribut. Memang awalnya nggak serius, tapi tetap ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan la ta'tadziru. Janganlah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi tidak dipersyaratkan dia harus tahu itu adalah perbuatan kufur tapi dilanggar juga. Kita baca ucapannya Syekhul Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya istihza mengolok-olok Allah, ayatnya dan rasulnya adalah kufrun yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir setelah iman mereka. Maka menunjukkan bahwasanya mereka ini memiliki iman tapi lemah. Ya, karena Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Lihat takbirnya, ungkapannya iman, bukan Islam. Kalau Islam kan menunjukkan dia secara zahir saja. Tapi kalau iman sudah menunjukkan kepada batin. Berarti memang sudah ada iman di dalam hatinya. Berarti dia mukmin, tapi memang lemah. Toh bersama dengan itu Allah kafirkan dia walaupun itu bercanda. Ya. Bisa dimahami ya? Mereka melakukan perbuatan haram ini yang mereka ketahui itu haram. Tahu mereka mengolok itu haram. Tapi mereka lanjutannya walakinnahum lam yadhunnu kufra. Akan tetapi mereka tidak menyangka bahwasanya perbuatan itu adalah kekufuran. Ya, wa kana kufran kafaru bih, dan perbuatan mereka itu kufur, maka mereka menjadi kafir disebabkan perbuatan tersebut. Ya. Paham ya? Jadi ini dalil pertama At-Taubah ayat berapa? 65 dan 66 bahwasanya untuk menjatuhkan vonis orang keluar dari din Islam itu tidak dipersyaratkan harus apa? Niat untuk apa? Kufur. Ingat ini kita pembahasan bab penamaan ya. Beda kalau nanti babnya hukuman. Memang nanti kufurnya sampai batin. Setelah diinterogasi memang dia memilih kekufuran, ya sudah dihukum. Tapi dalam bab penamaan tidak mesti dipersyaratkan apa? Hatinya. Sama kayak orang pencuri. Masa kita pengen menetapkan dia pencuri, tanya dulu, "Bang, kenapa mencuri, Bang?" Terus dia bilang, "Ya, saya nggak punya nasi di rumah, nggak punya beras, anak saya nangis-nangis." Kan nggak gitu. Ya sudah, namanya ngambil hak orang lain, barang orang lain namanya pencuri. Ya, dulu ada yang katanya di Indonesia kasus nenek-nenek nyuri apa itu? Kayu bakar atau kayu? Singkong, bukan kayu bakar. Kayu bakar ya? Apalah ya? Ya, tetap aja nenek-nenek ini dinamakan pencuri kan? Iya, tetap aja pencuri. Ya, jadi tidak perlu dipersyaratkan ketika ingin melabeli seorang keluar dari Islam karena perbuatan kufurnya, ditanyai dulu maksudnya dia, i'tiqadnya dia apa? Tahu nggak itu kufur gitu? Nggak mesti. Yang kita lihat sekarang adalah zahirnya. Dalilnya tadi surat At-Taubah ayat 65.
Dalil yang kedua, langsung saja biar cepat. Ya, surat apa itu? Hujurat ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, lihat konteksnya untuk orang beriman. Janganlah kamu angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kamu keraskan ucapan sebagaimana kamu keraskan ucapan kepada sebagian yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah katakan hangus amalan mereka dalam keadaan tidak sadar. Ya, padahal cuman ngangkat apa? Suara. Disebutkan para ulama ketika dia mengangkat suara di hadapan Nabi ada bentuk istighfaf, menganggap rendah, menganggap remeh. Nah, ini bentuk pelanggaran kepada haknya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Allah bisa hancur. Ya, dibilang hancur amalan ya berarti kufur. Ya, keluar dari Islam, kufurnya besar. Disebutkan oleh Allah wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian ya tidak menyadarinya. Berarti dari awal memang nggak tahu kalau itu adalah perbuatan Allah. Ya, bisa menghapuskan amal. Tapi yang sekarang yang kita lihat adalah ketika mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan kekufuran. Tanpa perlu ditanya, antum kenapa tadi angkat suara? Ya, pengen ini ya, pengen jadi kafir ya? Enggak gitu. Tetap dianggapnya itu apa? Ya, membatalkan amal. Lanjut lagi, dalil dari surat Al-A'raf ayat 30. Al-A'raf ayat berapa? 30. Allah katakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Ada satu kelompok yang Allah beri hidayah dan satu kelompok yang hak atas mereka kesesatan. Jadi Allah berikan dua kelompok nanti setelah datang al-bainah, datang penjelasan, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mendapatkan apa? Kesesatan. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Mereka itu yang berhak untuk mendapatkan kesesatan, mengangkat syayatin sebagai wali-wali mereka dari selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka meyakini mereka sedang di atas hidayah. Mereka betul-betul mendapatkan petunjuk. Ya, coba orang-orang Nasara gitu, kira-kira dia lagi berasa di atas al-haq atau di atas kesesatan? Hah? Di atas al-haq. Ya, semuanya kan begitu. Masa dia udah tahu itu kesesatan, itu kekufuran masih dia langgar juga. Nah itu nanti mah ya udah Fir'aun lah itu mah, inat. Ya, ya, kalau inat kan sudah tahu, sudah ngerti tapi masih melanggar. Nah sekarang posisinya dia mengikuti wali-walinya syaitan, kemudian diangkat menjadi penolong-penolong dia yang memberikan dia petunjuk dan seterusnya, dan mereka menyangka mereka sedang mendapatkan hidayah. Oh ya, berarti kan nggak perlu dipersyaratkan dia harus tahu perbuatan dia kufur, kemudian kalau saya tetap langgar berarti saya akan menjadi apa? Kafir. Tidak. Allah katakan mereka adalah yahsabuna annahum muhtadun. Begitu. Ya, kalau di sisi Murji'ah enggak. Ya, harus ditanya dulu, dia tahu enggak kalau perbuatannya kufur. Kalau sudah tahu, paham enggak? Dah, apalagi? Jangan-jangan udah paham juga ada syubhat. Waduh. Kalau syubhatnya udah hilang gimana? Yang wara, yang berhati-hati jangan. Bukan haknya kita untuk memvonis. Itu haknya siapa? Ulama. Nah, inilah karakternya orang-orang apa? Murji'ah. Walaupun mereka ya ada yang marah-marah di sebelum Murji'ah itu, ada yang diem aja, ya pasti nggak terima kan namanya dibilang itu kan, ya tapi ya begitulah apa yang dia mau, karakternya ada seperti itu. Bisa dipahami ya. Misalkan antum habis ke dokter gitu rumah sakit terus diponis penyakit ini, kira-kira antum terima nggak? Dokter ini ada-adanya, saya sehat-sehat aja, dibilang kena kanker misalnya, kalau kantong kering iya, nggak punya duit. Tapi orang badannya sehat, yang menyangka dirinya sedang berada di atas apa? Kesehatan, tapi nggak taunya ada virus. Ada apa? Ada virus.
Ya, ini dalil yang ketiga bahwasanya tidak dipersyaratkan dia harus meyakini apa yang dia lakukan adalah kekufuran, kemudian pengen atau niat untuk terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, ini sekali lagi dalam bab penamaan. Ya, tapi kalau dalam bab eksekusi memang kufurnya sampai ke batin. Memang dia yang dia pilih, ya itulah kesesatan. Yang dia pilih adalah kekufuran. Makanya nanti kufur ada dua, kufur zahir dengan kufur apa? Batin. Nah, kalau kufur zahir efeknya bab penamaan. Kufur batin efeknya untuk diberikan hukum apa? Di dunia. Tapi setelah proses mahkamah syariah, dan ini yang melakukannya bukan individu. Itu yang kata para ulama, haknya para ulama, haknya qadhi di mahkamah syariah. Main sikat-sikat aja. Ya, kecuali kalau antum mau terima konsekuensinya di negara ini, ya tafadhol. Kali aja setelah antum berkorban, masya Allah, jadi naik viral kan. Kan biasanya gitu kan? Iya nggak, Nobel? Berani. Ya, dulu Syekhul Islam mulai viral ya begitu. Jadi dia fatwakan ada orang Nasoro yang mencela Nabi. Terus kata Syekhul Islam, nggak apa-apa, silakan dieksekusi. Wah, udah digebukin orang Nasoronya sampai mati. Ya, ternyata atas perintah siapa? Syekhul Islam. Udah mulai naik namanya, mulai viral, mulai apa? Terkenal. Apalagi dia vokal menyuarakan kesesatan kaum Ba'alawi. Dari Syekhul Islam udah banyak kaum Ba'alawi. Ya, yang sikat beliau kaum Sufi. Ya, orang-orang yang punya pemikiran filsafat dan yang lainnya, beliau juga yang sikat. Dan juga para ulama-ulamanya yang ibaratnya sudah merubah segala ayat-ayat Allah. Beliau lah yang tampil berani. Ya, bahkan di usia 38 tahun dia sudah berani masuk ke Kozan, presidennya Mongol Tatar, di usia berapa? 38 tahun. Ya, diancam. Temennya udah geder-geder aja, jangan maju itu. Ntar kita pulang tinggal nama. Ya, bismillah kita maju. Ya, tujuannya apa? Nasihatin Kozan. Ya, walaupun negerimu itu ada azan, ada pengajian, ada sholat jamaah dan seterusnya, tapi kalau engkau masih menggunakan syariat bapakmu, nenek moyangmu, ya maka ya kamu belum termasuk orang yang menegakkan daulah Islamiyah, dan kamu bisa menyebabkan jadi kufur, diancam gitu. Tapi dia enggak aja, iya. Tapi setelah itu 3 tahun setelahnya malah diserang lah ya di Damaskus oleh Kozan. Akhirnya Syekhul Islam yang menjadi komandan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pasukan itu yang mau menghadapi Mongol. Tahu sendiri Mongol ya, bengis. Ya, makanya namanya Jengis. Jengis kan dia bengis kan gitu kali ya, nggak tahu nah. Ya, nggak ada yang mau komandannya mimpin pasukan perang. Akhirnya Syekhul Islam yang di penjara diminta, ya mau nggak jadi komandan ini? Siap, tapi ada satu syarat, saya didik dulu pasukan di atas tauhid. Ya, digembleng terus tentang tauhidnya. Ya, alhamdulillah punya semangat juang yang tinggi menjaga agama Islam. Karena pasukan ini ya bimbang ketika itu, nggak berani lawan Tatar. Salah satunya dia kan sudah Muslim. Ya maka masa kita perang sama Muslim? Ditegaskan sama Muslim, bukan Muslim yang seperti itu. Akhirnya dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, iman yang kuat, ya berhasil mengalahkan pasukan Kozan. Ya. Makanya sedikit-sedikit boleh baca sejarah gitu. Ya, jangan cuma ngelihat kondisi. Yang penting kan sudah ada azan, yang penting sudah ada ini. Ya kan kita umroh, kita haji juga diurus sama negara. Gitu Belanda juga dulu negaranya negara Islam. Orang haji aja diatur sama Belanda. Disiapin kapal layar, disiapin administrasi, disiapin kesehatan, disiapin karantina tuh di pulau apa tuh? Apa namanya tuh? Yang deket Pik itu? Pulau Pari kejauhan ya. Yang sekarang udah kosong, yang kuburan-kuburan jamaah haji yang meninggal. Hah? Pulau apa namanya? Hah?
Lupa nama yang dekat jembatan Pink itu. Ada itu yang kalau pulang berarti dia di sebelah kanan. Kalau pergi di sebelah kiri. Nah, itu dulu tempat mangkalnya karantina, kalau ada yang sakit taruh di situ, mati ya kubur di situ. Nah, yang ngurus semuanya siapa? Belanda. Ya, zamannya Belanda emang nggak ada sholat, ada. Ya, ya itulah namanya. Udah nggak ada penghuninya ya. Jangan-jangan bapak dulu hajinya lewat situ ya, belum ada ya. Insyaallah. Nah, dalil yang keempat, surah berapa surah itu? Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian orang-orang yang merugi? Apanya yang merugi? Amalnya. Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang perbuatannya, usahanya itu menyimpang sesat di kehidupan dunia, dan mereka menyangka mereka sedang memperbuat atau membuat sesuatu yang bagus. Ya. Ahli batil juga semuanya menganggap sedang berbuat perbuatan bagus. Nggak ada dia meyakini, oh ini adalah jelek kemudian saya langgar. Yang begini ada, cuman jarang. Tapi semua kelompok-kelompok pasti yang meyakini dia sedang berbuat apa? Perbaikan, membuat sebuah ya perdamaian. Ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka lah orang-orang yang kufur, ya kafir terhadap ayat-ayat Rabbnya dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amal mereka habitat. Apa habitat? Hapus, lenyap. Ya. Tetap mereka dikatakan ya hapus, lenyap amalnya, tapi satu sisi tadi mereka sedang mengira, sedang menyangka berbuat sesuatu yang baik. Ya, jadi tidak harus dipersyaratkan dia tahu kekufuran kemudian terus melanggar baru deh kita namai. Makanya tidak boleh langsung katanya, harus ditanya apanya dulu, hatinya. Salah tempat, seharusnya itu dalam masalah ya vonis hukuman nanti apa hukumannya. Ya, tapi dalam bab penamaan ya cukup kita lihat zahirnya saja. Bapak maling, udah tangkap. Ya, udah tahu dia jelas-jelas ngambil motor. Pakai ditanya dulu, "Bapak hendak maling ya?" Ya pasti jangan. Enggak kok, saya cuma megang doang. Nanti dia begitu. Akhirnya ya nggak ada ya kejahatan. Semuanya harus ditanya namanya dulu hatinya. Ya nggak tahu tuh yang kasusnya korupsi apa tuh, dikasih dana buat bikin asrama, katanya diberi tanah katanya. Ya, kiai. Terus dia sesumbar, pokoknya saya akan minta tanggung jawab nanti di hadapan Allah kata dia. Ya nggak tahu ya, anggaplah dia membuat itu kan berarti kan ya pengadilan atau polisi yang menetapkan sisi zahirnya kan. Nanti di sidang seperti apa ya beda lagi urusannya. Begitu. Jadi jangan dicampur adukan. Kemudian dalil yang kelima, surah Az-Zukhruf ayat 37. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka betul-betul menghalangi mereka kaum mukmin dari jalannya Allah, dan mereka menyangka mereka sedang ya mendapatkan hidayah. Orang-orang yang menghalangi kaum muslimin untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, mafhum? Ya, orang yang seperti ini menyangka sedang melakukan perbuatan apa? Baik, sedang menyangka di atas hidayah. Tetap aja perbuatan mereka salah. Ya, menghalangi kaum muslimin, menghalangi kaum mukminin dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun urusan niat makanya kembalikan nanti kepada Allah kalau di persidangan akhirat. Anggaplah dia nggak dihukum di dunia. Ya sudah, nanti hukumnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Atau misalkan sengketa warisan gitu kan. Yang paling yang galakan kan yang lebih tua kan. Ya, apaan sih lu? Ya, maka kita yang terambil haknya pasti menyangka ya yang tua ini yang salah gitu kan. Karena mengambil hak orang lain walaupun dia menyangka ya pokoknya tenang aja, semuanya dapat sama rata. Gua yang bagi-bagi dengan adil gitu. Ya tetap ya perilakunya apa? Perbuatannya salah walaupun dia katanya niatnya ingin berbuat apa? Ihsan, berbuat baik dan seterusnya. Ya, itu urusan niat mah bukan urusan kita.
Tapi sekarang perbuatannya itu menyimpang, perbuatannya keliru, perbuatannya ya fatal, bisa menyebabkan seseorang keluar dari apa? Dinul Islam. Ya. Nah ini yang nomor 3 inilah yang sama si Murji'ah diselisihi. Ya, kalau nomor 1 sepakat, kalau orang misalkan ke kuburan tadi sujud di kuburan, pasti emang dia mau nih ya, dan tidak dipaksa, saya sepakat. Ya sekarang yang dia berusaha ojok-ojok tadi ojok-ojok, ini goyang-goyang supaya kena syubhat, dia masuk dalam apa? Nomor 3. Sekarang dia niat nggak pengen kufur gitu, dia tahu nggak itu kekufuran, gitu. Main di situ halus. Iya ya, dia kan bodoh ya, dia kan jahil ya. Dia kan begini, ya udah batal semua tuh nomor 1, nomor 2 yang tadi sudah di checklist, udah batal semua, ya sudah nggak jadi kafir, karena alasan dia nggak tahu, ya dia bodoh dan seterusnya. Padahal ya tidak seperti itu konsepnya. Paham atau paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tafadhol. Nih anak ambil air nih, udah ada niat tadi, habis ngomong aus nih, makanya ada perbuatan ngambil. Nah sekarang udah buka, ada yang paksa ada? Nggak ada. Nah sekarang antum tahu nggak niat anak minum itu apa? Nggak tahu kan? Yang penting antum melihat anak sedang apa? Minum. Ya, misalkan orang pakai narkoba gitu kan, ya dia sendiri yang berbuat, dia sendiri yang pakai, nggak ada yang paksa. Terus kalau ditanya niat pasti wah, gua lagi galau nih sebenarnya gitu Pak. Ya biar fly, biar begini. Ya niatnya bagus begini. Ya enggak dianggap gitu. Sekarang ente melakukan apa? Pelanggaran. Saya mengedari narkoba doang kok nggak make. Ya buat anak istri saya ya. Jitak balanya gitu. Bismillah. Ada pertanyaan, Fadhol? Pokoknya kita baca ayatnya saja biar cepat nanti masuk ke bab berikutnya. Ya? Hah? Iya, kalau baca ininya panjang nanti. Yang penting tahu ayat-ayatnya mana aja. Jadi kalau ditanya antum pernah syubhat, dia itu kan begini. Ah, sudah pernah belajar, sudah kita pernah bahas. Ini ayat-ayatnya begitu. Ini baru ayat, besok hadisnya, besok lagi ucapan para ulama. Ya, jadi hujahnya kuat gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.